Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i, NIM 4611-42012 dari Prodi Teknik Informatika, jurusan Ilmu Komputer FMIPA UNES. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menyeting alamat IP pada menu TCP/IP versi 4 di jaringan LAN menggunakan switch. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai default gateway dan DNS server. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Baik, kita masuk pada halaman Internet Protokol versi 4 atau TCP/IP versi 4. Oke, di sini ada dua opsi ya. Yang pertama ada option and IP address automatically dan use the following IP address. Nah, yang option and IP address automatically digunakan ketika alatnya sudah otomatis ya. Sedangkan yang use the following IP address digunakan secara manual. Oke, kita akan membahas yang use the following IP address. Yang pertama, ada IP address. IP address merupakan sebuah alamat unik yang hanya dimiliki oleh satu komputer saja. Jika diibaratkan lingkungan sekolah, maka IP address atau alamat itu adalah siswanya. Dan yang kedua ada subnet mask. Subnet mask merupakan bilangan yang menentukan pembagian jaringan dan jumlah host maksimum pada jaringan tersebut. Jika diibaratkan lingkungan sekolah, maka subnet mask merupakan kapasitas tempat duduk dalam ruangan kelas. Selanjutnya yang ketiga ada default gateway. Pada hal ini adalah alamat yang digunakan untuk keluar masuk paket data antar jaringan. Gateway dan IP address harus berada dalam satu segmen jaringan tersebut. Dalam hal ini diibaratkan sebagai pintu ruang kelas sebagai jalan keluar masuk siswa tersebut. Dan yang terakhir ada masuk pada DNS server. Ini adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mengkonversi IP address ke alamat domain atau sebaliknya ya. Ini diisi apabila jaringan ingin terkoneksi pada jaringan publik atau internet. Hal ini dapat diumpamakan sebagai pusat informasi atau humas ya dalam suatu lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yang kelima ada alternatif DNS server. Musuhnya sama dengan yang DNS server, tapi ini sifatnya lebih ke alternatif. Oke, selanjutnya adalah praktik menghubungkan jaringan LAN tanpa adanya sebuah router. Hal ini dapat digunakan hub atau switch. Sebelum masuk pada langkahnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara hub dan switch. Sebenarnya, hub dan switch memiliki prinsip kerja yang sama. Hub dan switch sama-sama menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain agar dapat terkoneksi atau dapat saling berhubungan. Terlepas dari hal itu, terdapat perbedaan antara hub dan switch. Misalnya, hub mengirimkan suatu pesan dari komputer satu dan meneruskan pesan tersebut ke komputer yang lain. Maka, hub secara otomatis akan mengirimkan pesan tersebut ke semua komputer yang ada. Hal ini akan sangat berpengaruh jika suatu komputer saling bertransmisi data, sehingga lalu lintas pengiriman data yang sangat sibuk. Berbeda dengan switch. Switch mengirimkan pesan dari komputer satu dan dapat menentukan alamat dari komputer yang akan dituju. Kondisi semacam ini dapat mengefektifkan lalu lintas pengiriman data. Nah, cukup jelaskan kalau hub itu tidak dapat menentukan suatu alamat tujuan atau alamat pengiriman pesan, sedangkan switch dapat menentukan alamat yang akan dikirimkan pesan tersebut.
proses merangkai alat. Pertama-tama kita menghubungkan switch pada sumber daya. Oke, di sini saya menghubungkan switchnya pada sumber daya listrik. Saya menghubungkannya pada stop kontak. Oke, sudah tersambung, maka switch akan hidup. Selanjutnya adalah menghubungkannya menggunakan kabel strike. Ini adalah kabel dengan kabel UTP atau kabel Ethernet dengan tipe strike. Di sini kabel antara ujung satu dengan ujung yang satunya itu sama. Untuk warnanya itu ada coklat, hijau, biru, oranye. Nah, itu adalah kabel dengan tipe strike. Diingat-ingat yaitu warnanya sama. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan switch. Pertama-tama kita menghubungkan pada laptop 1 dengan RJ45-nya tadi ya, yang sudah dihubungkan atau sudah dikerimping. Kemudian kita masukkan pada port 1 switch. Nah, kita tunggu sampai warnanya atau lampu indikatornya hidup atau berwarna hijau. Kemudian kita menghubungkannya pada laptop yang kedua. Oke, kita masukkan atau mencolokkan pada komputer yang kedua. Kemudian kita masukkan pada port yang kedua pada switch. Kita tunggu sampai lampunya menyala hijau. Nah, di sini lampunya akan menyala. Kita tunggu. Oke, sudah menyala hijau. Selanjutnya adalah proses penyetingan bagaimana cara menghubungkan antara laptop 1 dengan laptop kedua supaya dapat bertransmisi data. Oke, yang pertama kita masuk pada start, kemudian kita pilih control panel, tarik control panel, dulu, kemudian setelah itu kita masuk pada network and internet. Setelah itu masuk pada network and center, itu send and setting. Setelah itu kita pilih Ethernet, di sini kita klik kanan. Setelah itu kita masuk pada power base. Oke, selanjutnya kita double-klik TCP IP versi. Nah, di sini kita akan memasukkan alamatnya secara manual. Yang use the following IP address secara manual. Nah, yang kedua nanti kita akan menghubungkan yang ini dengan sebuah ISP atau Internet Service Provider, dan yang ini terlebih dahulu kita nyambungin antar komputer aja supaya komputer satu dan komputer yang lain itu dapat terhubungan. Di sini saya menggunakan dua komputer atau dua laptop. Oke, kita cek dulu atau isi alamat IP-nya secara secara manual. Oke. Alamatnya itu 192.1 dan kita di sini kasih angka 2 untuk satu pasnya itu sudah otomatis ya. Kemudian untuk default gateway-nya itu nanti kita juga banyak cara, tapi di sini saya akan mencoba yang pertama terlebih dahulu, yaitu menghubungkan antar komputer supaya komputer satu dan komputer lainnya dapat berhubungan. Kemudian untuk yang ini, untuk DNS servernya kita akan mengisi. Nah, untuk itu kita cukup pakai yang ini aja untuk menghubungkan antar laptop. Oke. Dan di sini kita ingat-ingat 1 dan 2 setelah lalu dan 1 dan 2. Oke, kita oke. Kemudian kita beralih ke komputer yang kedua.
Selanjutnya kita masuk pada komputer kedua, sama dengan yang komputer pertama tadi. Kita masuk ke syarat, kita pilih control panel. Nah, kita masuk pada network and internet. Kita masuk pada access and sharing center. Kemudian kita pilih change internet setting. Kita pilih pada Ethernet 1, klik kanan, terus ke properties. Nah, setelah masuk ke properties, kita klik saja TCP/IP versi 4, klik 2 kali. Bentar ini bagus. Jadi kita atur untuk alamat IP-nya yang tadi itu 192.1 ya, jatuh tanggal 1.2 kan ya, ini nanti 192.168.1.3. Untuk subnet masknya sama secara otomatis, dan untuk default gateway-nya nanti kita akan sambungin pada ISP-nya, tapi ini kita hanya menghubungkan ke antar laptop saja. Oke, kita klik. Oke. Nah, baik, setelah kita men-setting alamat IP pada laptop 1 dan laptop 2, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek apakah komputer 1 atau laptop 1 dan laptop 2 sudah tersambung. Caranya gimana sih? Caranya kita ping dari komputer tersebut. Oke, di sini saya akan mencontohkan ping untuk diri sendiri terlebih dahulu. Oke, kita ping untuk laptop 1 192.168.1.2. Nah, untuk ping diri sendiri sudah tersambung ya, di sini sudah berhasil. Kemudian untuk ping pada laptop 2, coba kita cek dengan IP 192.168.1.3. Nah, di sini juga berhasil. Dengan demikian, komputer 1 atau laptop 1 dengan laptop 2 sudah terhubung. Jadi, laptop 1 dan laptop 2 sudah dapat bertransmisi data. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara mengisi default gateway dan bagaimana sih cara mengisi dari DNS server jika DNS server itu menggunakan jaringan publik atau IP publik. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, pertama kita masuk pada control panel ya. Setelah itu network and internet. Kemudian kita masuk pada network and sharing center. Kemudian kita pilih change adapter setting. Oke, di sini kita lihat untuk Ethernet dan WiFi. Nah, di sini berhubung saya menggunakan Zoom untuk merekodnya, jadi saya menghubungkannya dengan menggunakan WiFi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara menghubungkan ke internet menggunakan Ethernet atau menggunakan kabel. Oke, kita klik kanan, kemudian klik properties. Masuk pada TCP/IP versi 4. Nah, di sini adalah alamat IP yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kita akan masukkan default gateway-nya. Nah, berapa aja sih untuk default gateway-nya? Oke, di sini sudah terhubung dengan WiFi stabil. Untuk alamat default gateway-nya kita belum mengetahuinya. Bagaimana sih cara untuk mengetahui alamat dari default gateway-nya? Oke, kita masuk pada CMD. Kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini akan terlihat untuk default gateway-nya. Tidak hanya default gateway, ternyata juga ada subnet mask dan IP versi 4. Untuk default gateway-nya itu 192.168.0.1.
kita ingat-ingat ya, kita akan mengisikan alamat tersebut. 192.168.0.1. Oke, ini adalah alamat dari default gateway WiFi server tersebut. Seharusnya untuk sekarang ini saya juga sudah mematikan WiFi, tetapi di sini saya akan hanya mempraktekkan dari pengisian default gateway, karena di sini saya belum dapat menghubungkannya secara langsung karena tidak ada kabel. Nah, kemudian kita akan mengisikan DNS servernya. Untuk DNS server itu sebenarnya macam-macam ya untuk jaringan atau IP publik. Nah, untuk Google sendiri itu DNS servernya 8.8.8.8 dan untuk alternatif dari DNS servernya itu 8.8.4.4. Nah, ini sudah dapat kita oke sebenarnya. Terus ada alamat DNS server dari server lainnya, itu misal oke, sebenarnya selain dari Google itu juga ada ya. Untuk Telkomsel sendiri itu DNS servernya 02.134.0.62, kemudian untuk alternatifnya itu 222.124.18.62. Oke, sebenarnya itu berbeda-beda ya, tergantung kita mau pakai yang mana. Oke, sebenarnya kenapa sih alasan kita menggunakan kabel itu sendiri? Oke, sebenarnya perbandingan antara menggunakan kabel Ethernet dengan sinyal WiFi. Kalau kabel Ethernet itu biasanya sinyalnya lebih stabil ya. Biasanya itu digunakan untuk ujian-ujian seperti ujian nasional berbasis komputer, UNBK, atau pada UTBK SBMPTN. Selain itu juga digunakan pada seleksi CPNS. Nah, menggunakan kabel itu merupakan salah satu cara mengantisipasi jaringan yang tidak stabil. Untuk WiFi sendiri kan terkadang sinyalnya itu tidak stabil ya, tergantung dengan jaraknya juga. Jadi sinyal WiFi itu rentan jika kita gunakan untuk ujian seperti ujian nasional atau UTBK SBMPTN. Nah, itu adalah bagaimana cara menyeting dari default gateway dan DNS servernya. Nah, itu adalah video bagaimana menyeting alamat IP pada multi-GP IP versi 4 pada jaringan LAN menggunakan switch. Selain itu, pada pembahasan yang tadi juga terkait mengenai default gateway dan DNS server. Oke, terima kasih. Itu adalah video praktikum saya. Jika ada terkata atau salah bahasa dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.